Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mawan, NPM 212115162 dari kelas 2021B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai program linear dua variabel, di mana materi ini merupakan materi pada kelas 11 SMA pada pelajaran matematika umum. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Di sini kita ada pendahuluan, materi, penutup, dan evaluasi. Kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Di pendahuluan, di sini ada kompetensi inti, kompetensi dasar, IPK, peta konsep. Kita masuk ke kompetensi inti. Untuk kompetensi inti ini ada 4. Bisa kita pahami bersama ya. Selanjutnya ke kompetensi dasar itu ada 2, yaitu 3.2 dan 4.2. Lalu IPK, indikator pencapaian kompetensi, ini ada 6 indikator. Lalu ada peta konsep, di mana ini merupakan peta konsep yang akan kita bahas pada materi kali ini, di mana materi prasyarat pada materi ini adalah sistem persamaan dan ketidaksamaan linear. Selanjutnya kita masuk ke materi. Di sini ada 4 materi. Materi yang pertama yaitu mengenai sistem pertidaksamaan linear. Sistem pertidaksamaan linear ini telah kita bahas pada kelas 10 semester 1, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu menentukan daerah penyelesaian. Setelah materi program linear, menentukan daerah penyelesaian merupakan materi prasyarat yang akan dipelajari dalam program linear. Nah, bisa diingat oleh teman-teman bahwa X kurang 2Y lebih dari 6 atau X kurang Y kurang dari sama dengan 6 dan sejenisnya merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan tersebut disebut sebagai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sedangkan himpunan penyelesaian satu SPTLDP merupakan himpunan pasangan bilangan X, Y yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear dan berupa suatu daerah yang dibatasi pada sistem koordinat kartesius. Materi yang kedua mengenai daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Nah, untuk langkah-langkahnya bisa teman-teman lihat pada layar. Yang pertama harus membuat dulu persamaan garis, lalu menentukan pertidaksamaan yang sesuai dengan daerah penyelesaian, lalu mengganti tanda pertidaksamaan, yang dimana ini ada ketentuannya. Variabel X harus bertanda positif. Apabila negatif maka harus dikalikan dengan negatif 1. Apabila daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri, maka tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Apabila daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan, maka tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Nah, untuk metode menentukan daerah penyelesaian PTLDP ada 2. Yang pertama menggunakan uji titik, yang kedua dengan memperhatikan tanda kesamaan. Untuk metode uji titik, yang pertama menggambar grafik dari persamaan tersebut. Nah, di mana grafiknya itu apabila tanda kesamaannya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garis pembatas digambar penuh. Apabila tanda kesamaannya kurang dari atau lebih dari, maka garis pembatasnya adalah putus-putus. Selanjutnya menguji titik dengan mengambil titik sembarang X, Y yang tidak terletak pada garis AX tambah BY sama dengan C. Lalu substitusikan titik tersebut ke dalam pertidaksamaan. Nah, sehingga nanti ada 2 kemungkinan daerah penyelesaian SPTLDP. Apabila benar-benar, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik X1 dengan batas garis AX tambah BY sama dengan C. Sedangkan apabila
tanda pertidaksamaan. Apabila pertidaksamanya salah, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik X1 dan Y1 dengan batas garis AX tambah BY sama dengan C. Metode yang kedua yaitu dengan memperhatikan tanda kebersamaan. Langkah-langkahnya itu kita harus memastikan bahwa koefisien X itu adalah bernilai positif. Apabila tidak positif, maka harus dikalikan dengan negatif 1. Lalu, jika koefisien X sudah positif, maka kita harus memperhatikan tanda kebersamaannya. Apabila tanda kebersamaannya kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri garis pembatas. Sedangkan, apabila tanda kebersamaannya lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan garis pembatas. Nah, untuk contoh soal ini bisa diperhatikan oleh teman-teman. Yang pertama, menggambar daerah himpunan penyelesaian pada bidang kartesius dari pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 2, di mana X anggota bilangan real. Yang pertama, buat dulu garis X sama dengan 2, lalu menganalisis daerah yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Dengan kata lain, daerah yang bersih atau tidak diasi daerah adalah bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Ini adalah grafiknya. Yang kedua ini menggambar grafik himpunan penyelesaian pada bidang kartesius dari pertidaksamaan X tambah 2Y kurang dari sama dengan 4, di mana X dan Y adalah anggota bilangan real. Pertama kita buat dulu titik bantu, di mana kita membuat titik bantunya dengan pertama dengan apabila disubstitusikan nilai 0 maka akan menghasilkan nilai Y. Lalu apabila nilai disubstitusikan nilai Y sama dengan 0 maka nanti akan muncul nilai X. Kita lihat, nah di sini apabila X-nya 0 maka Y-nya akan 2. Apabila Y-nya 0 maka X-nya bakal 4. Sehingga titik bantunya adalah 0,2 dan 4,0. Lalu, titik-titik tersebut digambarkan di bidang kartesius. Lalu, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya dengan mengunci salah satu titik yang tidak terletak pada garis X tambah 2Y sama dengan 4 tersebut. Nah, misalnya kita ambil titik 0,0. Berarti nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kita substitusikan sehingga didapat 0 kurang dari sama dengan 4. Di sini pernyataannya itu adalah benar. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah di bawah garis X tambah 2Y sama dengan 4. Lanjut ke materi yang ketiga yaitu mengenai masalah program linear. Di sini ada definisi dari program linear, yaitu suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nah, nilai optimum ini diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Nah, program linear secara umum ada dua, yaitu fungsi kendala yang merupakan batasan yang harus dipenuhi dan fungsi objektif yang merupakan fungsi yang nilainya akan dioptimumkan. Nah, cara menyelesaikan permasalahan nyata dengan model program linear dua variabel yaitu harus mengetahui cara memodelkan matematika dan menentukan nilai optimum bentuk objektif. Lalu ada model matematika yang merupakan suatu hasil interpretasi manusia dalam menerjemahkan atau merumuskan persoalan sehari-hari ke dalam bentuk matematika sehingga persoalan itu dapat diselesaikan secara sistematis. Nah, program linear ini merupakan suatu program yang dapat dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah optimasi, misalnya dalam bidang ekonomi, industri, perdagangan, dan sebagainya. Lalu masalah yang hendak diselesaikan dengan program linear ini terlebih dahulu harus diterjemahkan ke dalam model matematika. Nah, untuk contoh soal dari model matematika, bisa dilihat bahwa seorang siswa dapat memilih jurusan IPA jika memenuhi syarat sebagai berikut. Nah, apabila nilai matematikanya lebih dari 6, lalu fisikanya minimal 7, lalu hasil jumlah nilai matematika dan fisikanya tidak boleh kurang dari 13. Kita buat pemisahan dulu. Kita misalkan matematika dengan X dan fisika dengan Y, sehingga pemodelannya nilai matematika lebih dari 6, sehingga X
lebih dari 6. Lalu nilai fisika minimal 7, sehingga Y lebih dari sama dengan 7. Lalu jumlahnya itu harus tidak boleh kurang dari 13, sehingga X tambah Y lebih dari sama dengan 13. Lalu ini ada soal cerita, seorang pemborong akan membangun rumah di atas tanah seluas 10.000 meter persegi. Rumah yang akan dibangun terdiri dari dua tipe, yaitu LS dan LSS. Luas tanah tipe LS yaitu 100 meter persegi dan luas tanah tipe LSS 80 meter persegi. Sebuah rumah tipe LS dikerjakan oleh 5 orang dan sebuah rumah tipe LSS dikerjakan oleh 3 orang. Sedangkan tenaga kerja yang tersedia adalah 450 orang. Rumah itu akan dijual dengan keuntungan Rp1.000.000 untuk 1 unit LS dan Rp750.000 untuk 1 unit LSS. Nah, model matematikanya seperti ini. Kita misalkan dulu, itu LS itu X dan LSS itu Y. Lalu ada syarat kendalanya, di mana itu ada 100X tambah 80Y kurang dari sama dengan 10.000. Nah, ini merupakan luas tanahnya. Kita bagi dengan 20 karena bisa dibagi ya, sehingga menjadi 5X tambah 4Y kurang dari sama dengan 500. Lalu ada 5X tambah 3Y kurang dari 450. Ini merupakan pekerjaannya. Lalu ada X lebih dari sama dengan 0, karena tidak mungkin sebuah tipe rumah bernilai negatif. Y juga lebih dari 0, maka labanya adalah 1.000.000X tambah 750.000Y. Kita lanjut ke nilai optimum bentuk objektif. Nah, bentuk objektif adalah bagian dari model matematika yang menyatakan tujuan yang ingin dicapai dari suatu persoalan program linear. Nah, bentuk objektif dapat dinyatakan dalam AX tambah BY atau FXY sama dengan AX tambah BY. Nah, bentuk ini nanti akan dicari nilai optimumnya. Nah, ada dua cara untuk menentukan nilai optimum, yaitu yang pertama dengan uji titik pojok. Nah, nilai optimum bentuk AX tambah BY adalah nilai tertinggi atau nilai terendah dari AX tambah BY untuk XY anggota himpunan penyelesaian. Untuk contohnya bisa dilihat pada layar ya. Kita lanjut. Selanjutnya yang tadi kita buat tabelnya, tinggal untuk memudahkan mencari nilai optimumnya. Nah, nilai optimumnya di sini didapat adalah 7, di mana 7 ini didapat dengan mensubstitusikan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Lalu ada contoh yang kedua. Ini merupakan tentang nilai minimumnya. Nah, kalau ini kita cari dulu titik sudutnya, itu ada 6,0 dan 0,6. Lalu titik B diperoleh dengan dari titik potong garis X tambah 2Y lebih dari sama dengan 6 dan 2X tambah Y lebih dari sama dengan 6. Nah, titik B ini nanti didapat dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi, sehingga didapatkan titik B adalah 2,2. Nah, lalu kita uji titik sudut tersebut ke fungsi objektif 3X tambah 2Y. Nah, tadi ada 6,0, 2,2, dan 0,6 untuk mencari nilai minimumnya. Di sini setelah disubstitusikan bahwa nilai minimumnya adalah 10, di mana X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2 juga. Untuk metode yang kedua dengan menggunakan garis selidik. Nah, garis selidik ini merupakan himpunan garis-garis sejajar yang dibuat melalui titik sudut daerah himpunan penyelesaian dengan tujuan untuk menyelidiki dan menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, bentuk umum dari persamaan garis selidik ini adalah Fx sama dengan Ax tambah By, yaitu Z sama dengan Ax tambah By sama dengan K, di mana K merupakan sambung bilangan real.
Nah, untuk contohnya bisa dilihat. Nah, untuk pembuatan grafiknya kita buat dulu garis 2x tambah 3y sama dengan 0. Lalu kita juga buat garis-garis yang sejajar dengan garis 2x tambah 3y sama dengan 0 yang melalui setiap titik sudut, yaitu 2x tambah 3y sama dengan 6 dan 2x tambah 3y sama dengan 7. Nah, titik sudut yang paling kanan atau terakhir disentuh oleh garis selidik itu merupakan nilai optimum, sehingga nilai maksimumnya adalah 7. Untuk x sama dengan 2 dan y sama dengan 1. Yang kedua, ini kita buat dulu tabelnya, tabel titik bantunya. Yang pertama itu dari yang diketahuinya. Selanjutnya ini yang 2x tambah 4y itu merupakan yang dicarinya. Nah, lalu setelah itu maka didapat titik sudut, maka bisa dibuat grafiknya. Nah, setelah dibuat grafiknya maka kita bisa melihat titik sudutnya. Nah, untuk titik sudut A yang ini itu adalah 3/2,0. Lalu untuk titik sudut B itu adalah 4,0. Titik sudut C yaitu 4,2. Lalu titik sudut D yaitu 1,5 dan titik sudut E yaitu 1,1. Lanjut ke materi terakhir, yaitu menyelesaikan permasalahan programmingnya. Nah, apabila kita mendapatkan soal programmingnya, maka kita harus melakukan hal berikut. Pertama, mengubah soalnya ke dalam bahasa matematika dan membuat model matematikanya. Yang kedua, menggambar daerah himpunannya pada diagram kartesius. Yang ketiga, menentukan titik sudut daerah himpunan penyelesaian, kemudian menentukan nilai optimumnya baik dengan tabel maupun dengan garis selidik. Untuk contohnya bisa dilihat. Nah, untuk yang pertama itu model matematikanya. Sepatu pria dimisalkan dengan X, dan sepatu wanita dimisalkan dengan Y. Sehingga model matematikanya adalah 4000X tambah 5000Y. Dengan syarat kendalanya, X tambah Y kurang dari sama dengan 100, lalu 2000X tambah 30.000Y kurang dari sama dengan 2.400.000. Lalu kedua ruas ini kita bagi dengan 10.000 sehingga didapat 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 240.000. Lalu ada x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Lalu kita menggambar daerah himpunan penyelesaiannya. Kita buat dulu titik tentunya. Teman-teman bisa baca ya di sini karena penjelasannya sudah jelas. Lanjut, setelah itu kita buat grafiknya. Ini grafiknya seperti ini. Lalu yang C kita menentukan berarti nilai optimum ya. Nah, di sini nilai optimumnya adalah 440.000 dengan memasukkan 60,40. Lalu keuntungan maksimumnya adalah 440.000. Oke, kita masuk ke bagian penutup, yaitu ringkasan materi. Ringkasan materinya ini dari awal sampai akhir. Dan ini untuk langkah-langkah dari soal yang sebelumnya, yaitu menyelesaikan soal program linear. Oke, kita lanjut ke bagian evaluasi. Di sini ada petunjuk soalnya. Kita harus berdoa dulu sebelum mulai kuis. Lalu kuis terdiri dari 10 soal pilihan ganda.
Baca soal dengan seksama dan jawab dengan mengerti setiap jawaban. Soal akan terus maju dan tidak bisa kembali ke soal yang sebelumnya. Oke, kita mulai kuisnya. Oke, kita mulai. Nah, di sini soalnya pada gambar berikut yang merupakan himpunan penyelesaian sistem perkerjasamaan 2x sama 3x sama y kurang dari sama dengan 24, x tambah 2y lebih dari sama dengan 12, x kurang y lebih dari sama dengan negatif 2, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0 adalah daerah. Ini grafiknya kita bisa lihat. Untuk grafik ini adalah jawabannya adalah C. Kita klik next. Kita lihat yang ini jawabannya adalah untuk yang ini kita cari dulu ya, yang ini adalah jawabannya adalah C. Untuk soal yang ini itu jawabannya adalah B, salah, A ya. Lalu untuk jawaban ini adalah C. Lanjut untuk yang ini jawabannya adalah 6. Untuk yang ini jawabannya adalah E. Kalau nggak salah, salah ya. Oh, A. Untuk yang ini jawabannya adalah D. Bukan. C bukan. D bukan juga. E ya, E. Lalu yang ini jawabannya adalah D ya, kalau nggak salah ya, D. Lalu yang ini adalah jawabannya A, 13.400.000. Nah, selesai. Kita kembali ke style ya. Lalu apabila mau mengulang lagi kalau belum puas, bisa kalian klik lagi ya stylenya. Kita kembali ke menu ini. Kita kembali ke menu home. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi programming ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.